Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 3 akan membahas tentang ekstraksi dalam teknologi manufaktur hasil pertanian. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Zahra Aulia dengan NPM 235021001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Maulana dengan NPM 235021004. Perkenalkan, nama saya Ribda Nuzul Ramadona dengan NPM 235021010. Perkenalkan, saya Chandra Aditya Gustiana dengan NPM 235021021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nurwahidi dengan NPM 235021023. Halo, perkenalkan, saya Ririn Rosalina Trinita dengan NPM 235021025. Perkenalkan, nama saya Arlevana Mikaela Haryogi Eka dengan NPM 235021027. Ekstraksi adalah proses pemisahan komponen dengan pelarutnya. Proses ini memanfaatkan perbedaan kelarutan sehingga komponen target dapat berpindah ke pelarutnya. Pada industri pangan, proses ini dapat menghasilkan senyawa bioaktif, aroma, pewarna alami, minyak, dan juga nutrisi. Secara umum, proses ekstraksi berjalan melalui 3 tahap. Yang pertama, pelarut menembus struktur bahan. Kedua, senyawa target larut ke dalam pelarut. Ketiga, senyawa yang larut akan berdifusi menuju permukaan bahan hingga pelarut jenuh. Faktor seperti ukuran, partikel, suhu, jenis pelarut, serta waktu proses sangat berpengaruh pada hasil akhir ekstraksi. Kemudian terdapat 2 jenis ekstraksi dalam teknologi manufaktur hasil pertanian. Yang pertama yaitu ekstraksi padat cair, seperti contoh video berikut. Lalu yang kedua ada jenis ekstraksi cair dan cair. Berikut videonya. Metode ekstraksi terbagi menjadi 2, yaitu metode konvensional dan metode modern. Nah, metode konvensional itu seperti macerasi, perkolasi, dan Soxhlet. Nah, untuk metode modernnya itu ada ultrasonic assisted extraction, microwave assisted extraction, dan supercritical CO2 extraction. Nah, setiap metode ini memiliki keunggulannya seperti efisiensi, penghematan pelarut, dan kestabilan senyawa yang terekstraksi. Beberapa faktor yang penting dalam proses ekstraksi meliputi bentuk partikel, jenis pelarut, polaritas, suhu, dan rasio bahan pelarut. Pemilihan bahan pelarut harus sesuai dengan karakteristik jenis pelarut. Misalnya air untuk senyawa polar, etanol sebagai bioaktif, dan heksana sebagai minyak.
Adapun di industri pangan, ekstraksi digunakan untuk berbagai tujuan seperti ekstraksi kafein dari kopi, polyphenol dari teh, dan juga kurkumin dari kunyit sebagai pewarna alami, serta ekstraksi minyak nabati seperti minyak kedelai dan jagung. Salah satu tantangan proses ekstraksi di industri pangan adalah menjaga keberlanjutan dan keamanan pangan. Saat ini, proses ekstraksi sudah berkembang menuju proses yang lebih ramah lingkungan, ethanol food grade dengan penambahan pelarut berbasis air dan teknologi efisien seperti supercritical CO2 yang menghasilkan ekstrak berkualitas tinggi tanpa residu pelarut. Beberapa produk pangan yang dihasilkan melalui ekstraksi antara lain ekstraksi vanila, ekstraksi stevia sebagai pemanis alami, ekstraksi teh hijau kaya antioksida, konsentrat buah, serta minyak esensial yang digunakan sebagai flavoring dan pravevatia. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa ekstraksi merupakan proses penting dalam teknologi manufaktur hasil pertanian. Proses ini dapat berkembang menjadi lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Dengan pemilihan pelarut, metode, dan parameter proses yang tepat, ekstraksi dapat menjadi dan menghasilkan produk pangan yang berkualitas tinggi. Sekian video dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.